Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi. Hari ini hari Senin, kita berjumpa lagi. Kita mau mengawali pekan ini bersama dengan firman Tuhan. Teruslah buka hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya kita dimenangkan dari penderitaan, pergumulan, dan masalah demi masalah yang kita hadapi. Karena hari-hari ini semakin jahat. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kita, kesesakan demi kesesakan yang kita alami. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan terus menang. Terus menang. Ingat itu. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil atau yang diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Tetapi sebelumnya, marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima dikatakan demikian. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, menguasai diri itulah yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen. Apalagi kalau dia disebut dengan hamba Tuhan. Menguasai diri berarti kita sedang mengalahkan keinginan daging kita, keinginan duniawi kita yang jahat, yang penuh dengan apa? Dengan dosa. Menguasai diri berarti kita memenangkan setiap pencobaan demi pencobaan untuk membawa kita jatuh ke dalam dosa. Sehingga setiap orang yang bisa menguasai diri, dia akan bisa memenangkan pertandingan kehidupan rohaninya di dunia ini. Hidup ini adalah pertandingan. Kita sedang menuju garis finish. Dan ada begitu banyak upaya-upaya dan cara-cara daripada iblis untuk menggagalkan kita untuk memenangkan pertandingan duniawi ini. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, ketika kita emosional, marah, dan ketika kita tidak bisa mengendalikan keinginan-keinginan daging kita, maka kita sedang dihancurkan. Sehingga kita akan apa? Akan dikalahkan oleh kuasa dosa dan kejahatan. Makanya orang yang bisa menguasai diri, kerakusan, ketamakan, keinginan daging, dan semuanya itu, maka dia akan menjadi orang yang benar, orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ini yang mau kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah hidup kudus dari diri kita sendiri. Hanya kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk mengalahkan keinginan-keinginan daging kita itu. Makanya itu yang seperti saya katakan berkali-kali, saya terus mengatakan kepada kita, mari bukakan hati dan pikiranmu untuk menerima firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu yang mendorong, menggerakkan, meneguhkan, menguatkan kita untuk bisa melakukan yang benar, mengalahkan kuasa-kuasa keinginan daging kita. Ada begitu banyak orang yang mengeluh, Bang Pendeta, bagaimana caranya aku bisa mengalahkan kuasa daging? Saudara-saudara, jangan tanya kepada pendeta, jangan tanya kepada orang-orang, tapi tanya kepada Tuhan. Tuhan, ajar aku untuk memenangkan, mengendalikan diri dan keinginan dagingku ini yang begitu jahat dan penuh dengan dosa itu. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan itu yang akan menjawab kita. Dan firman Tuhan itu yang berkuasa dalam hati kita untuk mengalahkan kuasa-kuasa dosa. Makanya sekali lagi ya, menangkan dirimu, kuasai dirimu, kendalikan dirimu, supaya kita bisa mengalahkan kehidupan duniawi kita. Kemudian saudara-saudara, dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, ya, sabarlah menderita.
Jadi saudara-saudara, seorang Kristen harus sabar dalam penderitaan-penderitaan yang pasti akan datang ketika dia menjalani kewajibannya sebagai orang percaya dengan setia. Itu sudah pasti. Bahkan ahli-ahli teolog mengatakan, ikutlah menderita bersama dengan Kristus. Karena Kristus adalah orang yang mengalahkan kuasa duniawi ini melalui penderitaannya, sehingga setiap orang bisa mengalami karunia dan anugerah keselamatan karena Kristus itu. Menjadi orang Kristen berarti kita harus ikut dalam penderitaan Kristus. Tetapi sabarlah ketika kita menderita. Jadi dapat disimpulkan penderitaan untuk tidak menyerah, namun berpegang teguh dan bertahan sampai pada akhirnya. Kita harus menang sampai pada akhirnya. Jangan pada mulanya kita begitu semangat, di pertengahan kita juga mulai berkurang semangat kita. Dan sampai terakhir kita gagal memenangkan pertandingan kehidupan karena kita tidak semangat lagi untuk berjuang mengalahkan penderitaan kita. Sehingga ketika orang bisa menguasai diri dan bersabar dalam penderitaan, maka dia akan mengupayakan. Kalau di sini dikatakan, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Ya, memberitakan Injil, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Itulah upaya kita, usaha kita, dan itu harus kita lakukan. Kalau engkau benar-benar mengatakan mengklaim dirimu orang Kristen, maka engkau harus melakukan pemberitaan Injil itu sesuai dengan porsi-porsi kita. Mungkin kita tidak akan menjadi pengkhotbah, mungkin kita tidak menjadi pemberita Injil dalam arti secara verbal, tapi mungkin kita juga memberitakan Injil melalui perkataan, melalui sikap kita, cara-cara kita yang penuh dengan keramahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kelembutan dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi. Maka itu juga menjadi satu cara bagi kita untuk pemberitaan Injil bagi orang-orang yang bukan menjadi hamba Tuhan. Sikapmu, caramu, tindakanmu, perkataanmu itu mencerminkan bahwa engkau adalah anak-anak Kristus. Oleh karena itu cerminkanlah, tunjukkanlah bahwa engkau adalah anak-anak Kristus. Dan terakhir saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita, tunaikanlah tugas pelayananmu. Kalau engkau sudah menerima pelayanan, tunaikanlah. Kata tunaikanlah artinya bayarlah secara lunas, selesaikanlah, sempurnakanlah pekerjaanmu itu. Jangan tanggung-tanggung, jangan gantung-gantung. Semasa engkau masih hidup, ketika detak jantung masih berdetak dan hembusan napas masih berada di hidung kita, maka kita harus menyelesaikan tugas pelayanan kita sebagai apapun kita dimintakan oleh Tuhan. Yang jelas, setiap orang percaya adalah hamba dan pelayan bagi Kristus. Dia harus bersedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia harus bersedia menjadi hamba-hamba yang mempersembahkan dirinya untuk gereja, untuk rumah Tuhan, dan juga untuk orang lain. Jangan mengambil posisi menjadi tuan, menjadi orang yang hebat, tapi posisikan dirimu menjadi hamba, bukan menjadi supaya kita direndahkan, bukan itu, tetapi kita mau melayani orang lain, supaya setiap orang bisa merasakan bahwa ada kasih dan pelayanan Kristus dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Menangkan hidupmu, pertandingan kerohanianmu, ya kan, kuasailah dirimu dan sabarlah untuk menderita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk mengalahkan keinginan daging kami. Jangan sampai kami
menjadi jatuh lagi ke dalam dosa. Biarlah kami bisa menguasai diri, supaya kami juga bisa memenangkan pertandingan kehidupan duniawi kami. Terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sudah dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini begitu indah, supaya kita bisa menguasai diri, sabar dalam penderitaan, melakukan pemberitaan Injil, dan tunaikan pekerjaan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu besok. Salam.